Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat mahasiswa. Salam jumpa dan bertemu kembali dalam sebuah program Tatap Maya sebagai konsep pembelajaran blended learning yang kali ini saya akan kemas dalam pola asinkronus tatap maya, dan tentunya Anda bisa mengikuti menyimak penjelasan-penjelasan kami di berbagai rangkaian mata kuliah. Selamat mengikuti dan terus belajar bersama kami. Maju Universitas Mula Warman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang The Secret Teacher. Mungkin di antara kalian sudah pernah nonton film judulnya The Secret atau baca novel judulnya The Secret. Itu inspirasi bagi saya untuk menampilkan ada satu hal rahasia seorang guru ya. Mudah-mudahan ini sudah bisa ngelihat tampilan materinya ya. Jadi penggunaan gambar, foto, video, film pada presentasi ini tidak dikomersilkan, untuk keperluan presentasi saja ya. Oke. Untuk yang informasi untuk yang baru gabung, tolong mic-nya di mute saja supaya bisa mendengarkan dengan baik. Baik. Jadi satu hal yang perlu kita pahami di sini adalah rahasia seorang guru. Yang saya kasih tajuk judulnya adalah The Secret of Teacher. Ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa jika Anda dapat melihat di benak Anda, maka Anda bisa memegangnya. Jadi maknanya adalah bahwa jika kita ingin menjadi seorang guru dan kita mempunyai harapan-harapan besar di dalam sebuah kesuksesan pembelajaran, maka insya Allah di antara kita mampu untuk mewujudkannya. Satu hal yang perlu kita pahami di sini adalah terkait dengan sebuah pikiran-pikiran negatif tentang profesi guru. Jadi kerap kali di antara kita para guru sendiri memiliki pikiran-pikiran yang negatif yang barangkali juga cukup menghambat dari profesinya. Pikiran negatif guru itu di antaranya yang pertama adalah kalau ingin kaya jangan menjadi guru. Berarti konsep ini menganggap bahwa guru itu tidak bisa menjadi kaya. Ini adalah pikiran negatif tentang profesi guru. Sehingga kita harus balikkan pikiran kita menjadi pikiran yang positif, bahwa kalau ingin kaya, ya ingin menjadi guru, begitu. Nah, kaya itu tentunya tidak sekedar kaya harta, kaya materi, tapi yang paling penting dalam hidup adalah kaya amal ibadah yang akan menjadi bekal buat kita nanti di akhirat kelak. Berikutnya adalah pikiran negatif, jangan jadi guru, hidupmu bakal susah. Kita harus rubah pikiran itu menjadi jadilah guru supaya hidupmu jadi mudah. Kita mengetahui bahwa profesi guru itu salah satu penunjang amal ibadah kita yang akan dihitung di akhirat kelak. Kita sudah mengetahui bahwa ada 3 amalan yang nantinya akan menjadi pertimbangan ketika di akhirat. Yang pertama adalah amal yang soleh, amal jariah, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ketika Anda jadi guru, maka Anda menemukan satu konsep bahwa Anda akan menjadi orang yang mempermudah hidup Anda. Berikutnya adalah pendidikan di Indonesia terpuruk karena mutu guru buruk. Ini kadang-kadang di antara kita sendiri meremehkan profesi kita. Padahal kalau kita sebagai guru hendaknya tidak menganggap seperti itu, karena
pendidikan itu buruk dan terpuruk, semuanya adalah di tangan kita. Sehingga kita tidak boleh berpikir bahwa mutu guru kita adalah mutu guru yang buruk. Maka mutu guru kita adalah mutu guru yang baik. Apalagi Anda nanti sebagai para calon pendidik yang insya Allah akan mendidik generasi ke depan, generasi 3-4 tahun yang akan datang, tentu memiliki pola kehidupan, pola belajar, pola cara belajar yang berbeda. Nah, kualitas guru sekarang lebih buruk dibanding pada era tahun 70-an. Ini juga pikiran-pikiran negatif tentang profesi guru. Nah, untuk melawan itu, satu hal yang kita perlu pikirkan lagi adalah bagaimana pikiran itu kita hilangkan. Kita rubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Karena apa? Ada satu konsep yang menyatakan bahwa pikiran itu menjadi kenyataan. Kalau Anda berpikir tentang sesuatu, maka akan terwujud sesuatu itu. Maka, supaya kita memiliki kenyataan yang baik, maka pikiran itu juga harus baik. Nah, pada tataran kuantum, semua hal terbentuk dari bahan yang sama, yakni energi. Nah, pikiran itu adalah salah satu bentuk energi yang paling kuat dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ini sesuai sekali dengan konsep yang diajarkan di Al-Quran yang menyatakan Allah itu akan berperilaku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya kan begitu. Jadi takdir Allah itu juga menyangkut tentang pikiran Anda. Kalau pikiran Anda negatif, maka Allah juga akan menciptakan Anda seperti yang Anda pikirkan. Berikutnya lagi, konsep kita harus mengetahui bahwa benda-benda itu memiliki frekuensi yang sama, akan saling tarik-menarik, kemiripan, menarik kemiripan. Ini adalah bahasa filsafat yang menyatakan bahwa ketika kita memiliki pikiran-pikiran positif, maka pikiran positif yang lain juga akan menarik Anda ke dalam terwujudnya sebuah pikiran itu. Nah, bagaimana mewujudkannya? Salah satunya adalah kita senantiasa mencari teman yang memang satu pemikiran, satu jalan untuk menarik sebuah kemajuan. Sehingga ada lagi sebuah cerita, konsep Islam sangat luas untuk mengajarkan itu. Kalau kita bergaul dengan tukang parfum, maka kita juga akan kena harumnya. Begitu halnya kalau kita bergaul dengan tukang bla bla bla, ya kita akan kena bla bla blanya juga begitu. Nah, untuk itu saudara mahasiswa, segala sesuatu terjadi karena pikiran. Keberadaan Anda sekarang adalah kumulasi hasil pikiran Anda masa lalu. Demikian pula, keberadaan guru Indonesia sekarang adalah hasil kumulasi pikiran ribuan bahkan jutaan orang-orang Indonesia, termasuk Anda. Satu hal, cara kita untuk merubahnya adalah mengubah cara berpikir. Di sini saya contohkan ibarat apa ini? Ibarat fenomena gunung es. Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda akan menentukan hidup Anda. Termasuk bagi Anda memikirkan tentang siswa Anda. Anda berpikir tentang dosen Anda, maka akan terwujud dosen Anda seperti yang Anda pikirkan. Dosen saya ini orangnya lebay betul. Nah, akhirnya dosennya lebay juga gitu kan ya. Karena itu pikiran Anda menarik pikiran itu. Dosen saya hebat, maka dosennya akan jadi hebat betulan karena pikiran-pikiran Anda yang akan menarik perubahan perilaku itu. Nah, apa yang Anda gambarkan tentang diri Anda akan selalu lebih kecil dari siapa Anda yang sebenarnya. Demikian juga apa yang Anda gambarkan tentang murid Anda. Nah, saudara mahasiswa, kadang dunia itu tidak perlu untuk dirubah, tetapi yang perlu dirubah adalah cara berpikir tentang dunia yang perlu dirubah. Kadang Anda tidak perlu merubah murid-murid kita, cukup dengan berpikir dan meyakini bahwa mereka punya potensi yang tak terbatas. Bahkan saya juga berpikir seperti itu. Konsep yang sekarang kita lakukan dengan Zoom ini, saya kemarin melatih beberapa rekan saya sama-sama dosen di Universitas Mula Warman, juga sama perilakunya seperti Anda. Dan Anda ternyata lebih cepat, lebih tanggap, lebih gampang untuk memahami, karena memang era digital ini adalah era Anda.
tidak banyak bertanya, nurut, akhirnya malah bisa berhasil dengan baik. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semuanya untuk berpikir lebih hebat. Kita coba satu tayangan berikut ini. Jadi kalau ada sebuah film ya, mudah-mudahan bisa diputar. Ya, tayangan tadi menandakan satu hal sebenarnya, bahwa ketika kita itu memiliki kemampuan yang terbatas dan kita berikan acuan yang cukup kuat, kita pacu Anda, maka ternyata kita bisa melakukannya. Kenapa? Kalau di dalam sebuah perkuliahan, di dalam proses belajar dan membelajarkan, mahasiswa kerap kali ditantang oleh dosennya, diberikan tantangan-tantangan yang menarik, diberikan tugas-tugas yang menarik, dalam rangka adalah untuk menggali potensi dan kemampuan Anda supaya optimal. Karena ada seseorang yang memang dibiarkan saja sudah berkembang, ada seseorang yang harus dipaksa dulu baru berkembang. Sehingga saya selalu mengungkapkan bahwa lebih baik Anda dipaksa tapi masuk surga daripada dibiarkan tapi masuk neraka. Nah, ini adalah konsep pendidikan kita, our kids. Jadi siapa yang tidak tahu ini, J.K. Rowling, seorang penulis novel yang cukup fenomenal dalam karyanya Harry Potter, dan ini adalah Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang luar biasa sebagai proklamator Indonesia. Ini adalah sosok Krisdayanti. Wah, ini sosok yang fenomenal karena kebetulan tetangga saya di Malang ya. Dan yang paling menarik sebenarnya di sini, ini adalah Bill Gates. Nah, ini adalah foto saya waktu saya masih mahasiswa dan sudah siaran di radio. Saya membawakan acara kuliah on air. Zaman itu setiap pukul 7.30 hingga 9.00 itu kuliah on air di Radio Suara Mahakam. Itu pada saat saya sudah atau sedang kuliah. Jadi mukanya sedang kuliah dan mukanya sudah jadi dosen ternyata masih sama ya. Sama nggak tahu, sama gantengnya atau sama jeleknya kurang tahu. Semuanya adalah terserah siapa yang memandang. Nah, gitu ya. Nah, Nadine. Untuk itu, saudara mahasiswa, berpikir bahwa Anda gagal, maka Anda akan bertindak atau berperilaku gagal. Mungkin saja pada kesempatan pagi ini, di antara rekan-rekan Anda yang sudah mengeluh, waduh bagaimana nih, nggak bisa ngumpul tugas. Wah, ketua tingkat Anda itu berkali-kali mem-WA saya, Pak bagaimana tidak bisa mengumpul tugas slide master. Saya biarkan saja supaya dia tabah. Ya kan, karena ketua tingkat Anda itu harus banyak sekali belajar. Sudah dikasih tahu kenapa kok isinya sama dengan yang kemarin. Nah, masih ada yang perkenalkan diri saya loh, kok perkenalkan diri saya. Ini sudah pertemuan keberapa, setiap SMS perkenalkan diri Anda. Waduh, kan
Ya kan sebenarnya kata-katanya bukan perkenalkan, tapi Pak, saya ketua tingkat ini, nama saya ini, ingin memberikan informasi. Nah itu kan sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa. Itu ya memang kelas Anda masih seperti itu yang harus dididik dan diajari. Anda berpikirlah bahwa anak murid Anda bodoh, maka Anda tidak pernah mengajar berhasil kepada mereka. Maksudnya apa? Kita jangan sampai berpikir bahwa siswa-siswa kita adalah siswa-siswa yang bodoh. Kalau kita berpikir siswa kita bodoh, maka semangat untuk mengajar kita tidak akan optimal. Nah, untuk itu tetaplah membiarkan pikiran negatif dalam pikiran Anda, sama artinya Anda membangun hambatan besar untuk masa depan Anda. Kalau Anda masih punya pikiran-pikiran negatif, berarti banyak hal yang harus Anda hadapi. Tetaplah Anda berpikir bahwa murid Anda tidak akan pernah berhasil, maka sama artinya Anda telah membunuh masa depan mereka. Ini adalah hal-hal yang menjadi tantangan buat Anda untuk merubahnya. Berpikirlah positif tentang diri Anda dan berpikirlah positif tentang siswa-siswa Anda. Ini ada satu video lagi, mari kita saksikan. Ini adalah video yang menggambarkan bahwa bagaimana seseorang yang memiliki keterbatasan, namun dia tidak menyesali, dia tidak meratapi keterbatasannya. Dia selalu bisa melakukan sesuatu dengan seperti layaknya orang normal. Ini artinya apa? Orang yang memiliki keterbatasan saja bisa melakukan sesuatu yang lebih maksimal. Apalagi diri kita yang dianugerahi dengan kecukupan semuanya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah, dia yang normal saja rajin fitness, sementara saya, dia yang tidak normal saja rajin fitness, sementara saya tidak rajin untuk fitness, karena memang tidak ada sarana untuk fitness ya. Nah, untuk itu, saudara mahasiswa, masukkanlah hal-hal positif dalam pikiran Anda. Garbage in, garbage out. Apa yang masuk? Jika yang masuk sampah, maka yang keluar adalah sampah. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Singkirkan orang-orang negatif di sekitar Anda. Kelilingi hidup Anda dengan orang-orang seperti yang hendak Anda ingin menjadi apa. Itu kita harus merubah gaya konstruktif. Oke, sekarang saya yang sedang aktif, saya ingin nanya dulu kepada Fahri dulu nih. Untuk Fahri, ini gambar apa? Gambar apa itu? Odol kah, Pak? Odol kayaknya, Pak. Gambar apa? Odol. Pasta Odol. gigi, pasta gigi. Pasta gigi. Sari Widyawati? Gambar apa itu? Sama kayaknya, Pak. Sama. Oke. Di bawah Sari ini siapa di bawah Sari ini? Nurul Istiqomah, gambar apa? Sama aja, Pak. Sama saja. Jadi ini adalah benda
Coba, apakah odol? Kita lihat di sini. Bagaimana? Ini kan konstruksi barangnya, Anda menganggap adalah odol. Bagaimana kalau ditambah ini? Kira-kira apakah masih Anda menganggap odol? Busa. Busanya sabun, Pak. Busanya sabun. Misalnya sabun, karena Anda sudah melihat ada ini tadi, ya kan? Nah, artinya bahwa pengetahuan itu harus dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya atau melalui caranya sendiri. Ini adalah konstruktivisme mengubah cara berpikir kita. Kita harus ketahui, Anda mungkin sudah belajar teori behavioristik ala Piaget ya. Ya, di yang kena bagian untuk belajar ala Piaget itu yang Anda harus ketahui bahwa setiap pikiran kita itu sebenarnya sudah punya namanya konsep. Sudah ada ide, sudah ada teori-teori yang ada di sana. Sehingga konsep ini ada dalam benak kita dan akhirnya membentuk sebuah idea. Nah, gitu ya. Yang berikutnya lagi, setiap diri kita itu dalam proses membelajarkan ada yang disebut dengan prior knowledge. Prior knowledge itu adalah pengetahuan awal kita. Setiap orang mesti punya pengalaman. Randi mungkin sudah punya pengalaman dalam hidup sebelumnya tentang sesuatu. Maka mungkin Randi berbeda juga pengalamannya dengan Ayu Sri Jayanti. Nah, gitu kan. Apalagi yang lain gitu. Setiap pengalaman itu akan terbentuk oleh lingkungan dan oleh sosial. Kalau cutting Anda kan suka motul gitu ya, motor tua tapi laju gitu ya. Saya suka trek-trekan katakanlah gitu. Namun itu pengalaman dia. Nurul Istiqomah belum tentu punya pengalaman yang sama dengan Jeffrey Sulawesi ya. Jadi ini yang penting buat kita adalah maka di dalam konsep itu, dalam pikiran kita berdasarkan prior knowledge, berdasarkan konsep, berdasarkan lingkungan sosial, terbentuklah apa yang disebut dengan assimilation, accommodation, dan equilibrium. Ini di dalam teori Piaget. Di teori-teori belajar Piaget mesti ada. Dan kebetulan di dalam tugas Anda salah satunya nanti adalah mereview chapter buku yang sudah saya bagikan di MOLS, Mula Warman Online Learning System. Dan itu sarana buat Anda untuk memilih. Jadi setiap orang hanya memilih satu chapter. Jadi tidak menerjemahkan, tapi adalah mereview. Artinya Anda membaca terus Anda menulis ulang, cukup ditulis 500 kata. 500 kata itu 1,5 lembar. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi silakan dihitung. 500 kata. Gunakan ilmu yang diajarkan di aplikasi komputer cara menghitung kata dalam Microsoft Word. Nah, asimilasi, akomodasi, equilibrium akan merubah sebuah skema kita, skema dalam berpikir, sehingga akan terbentuk pengetahuan dan konsep dan ide yang baru. Nah, ini ya. Berikutnya lagi, kalau dalam ilmu periklanan, itu dikatakan adalah biarkan mereka mengalami, menyentuh, menciumi baunya, merasakan sensasinya. Nah, gitu. Artinya apa? Bahwa di dalam konsep belajar itu yang terpenting adalah merasakan, mengalami di dalam aspek mulai afektif maupun psikomotoriknya. Kelima indera kita itu bisa merasakan sebagian dari namanya proses belajar. Yang terpenting bukanlah berapa banyak anak harus diberikan pelajaran, melainkan seberapa besar anak memiliki kemauan untuk belajar. Paham ya? Dua kata ini mengandung makna, kalau yang terpenting bukanlah berapa banyak anak harus diberikan pelajaran. Kalau guru berpikirnya adalah berapa banyak, berarti guru ini kecenderungan
mengajar terus materi. Pernah nggak Anda merasakan di SMA atau di SMP atau di SD, materi itu harus habis, sehingga Anda harus ngerangkum seluruh isi buku. Ya, itu konsep pertama. Kalau konsep kedua adalah seberapa besar anak memiliki kemauan untuk belajar. Maka di dalam konsep saya membelajarkan Anda, saya hanya berikan tugas. Terserah Anda kerjakan ya terserah, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Saya hanya ingin mengukur seberapa besar kamu memiliki kemauan untuk belajar. Tapi alhamdulillah Anda rajin, bisa mau untuk mengerjakan semua. Mudah-mudahan itu adalah kemauan individu, bukan karena terpaksa, bukan karena nilai. Saudara-saudara mahasiswa, saya selalu mengingatkan bahwa hidup itu jangan hanya Anda ukur dengan nilai kuliah A, B, C, D, E. Tapi adalah ilmu yang Anda peroleh selama belajar. Kurang lebih 4-5 tahun Anda kuliah, jika Anda tidak maksimal maka semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak akan menjadi hal Anda di dalam hidup Anda nanti. Mereka tidak perlu dijejali pengetahuan, cukup berikan sebanyak-banyaknya pengalaman baru. Mereka akan membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, kuliah itu juga sama, tidak boleh terlalu berharap sekali terhadap apa yang diberikan oleh dosennya. Maka, langkah kita selanjutnya nanti, Anda tentunya punya kesempatan untuk menyampaikan 10 pertanyaan, 5 pertanyaan dari kelas A, 5 pertanyaan dari kelas B yang Anda ungkapkan nanti melalui ketua tingkatnya masing-masing yang disaringkan melalui grup WhatsApp. Nanti akan saya jawab melalui voice note. Jadi tidak melalui tidak melalui e-learning. Karena apa? Supaya jawaban-jawaban Anda bisa tetap Anda simpan lewat voice note itu. Nah, berikutnya lagi ini. Biarkan mereka mengalami menyentuh. Pertanyaannya, sudahkah Anda pernah naik pesawat? Dipasangkan dengan sabuk pengaman. Nah, ada yang sudah pernah. Sudah pernahkah Anda naik pesawat yang isinya cuma 9 orang? Belum. Pernah, Pak. Mudah-mudahan nanti Anda pernah mengalaminya ketika Anda pergi dari Nunukan ke Krayan ya, pakai susi air ya. Nanti ketika ada awan Anda pasti bingung ya. Oke. Baik. Ini gambar apa? Gambar orang. Gambar orang. Abraham Lincoln, Pak. Presiden pertama Amerika. Bisakah Anda menemukan di situ ada gambar tikus? George Abraham. Tikus. Ada, Pak. Ada gambar tikus? Itu, Pak. Abraham. Dekat hidung, samping hidung. Ada gambar bebek? Ada gambar bebek? Lihat gambar bebek? Ini gambar Ada, Pak. bebek. Ada. Ini gambar apa nih? Bebek, Pak. George Abraham. Jerapah. Kalau Abraham Lincoln itu adalah pandangan secara menyeluruh. Menyeluruh. Tetapi dari keseluruhan itu ternyata ada beberapa gambar. Ini coba Anda amati di sini. Yang hitam ini gambar apa ini? Serigala. Nah, maknanya apa? Maknanya apa ketika Anda saya tawarkan dengan gambar ini? Kita itu kadang-kadang memiliki sebuah persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Sehingga setiap orang menyimpulkan yang berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, makanya kita tidak boleh menyuruh orang lain harus berpikiran sama dengan Anda. Karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Ya kan? Nah, ini ajari mereka berpikir berbeda, temukan sesuatu pada gambar berikut. Nah, bagaimana rahasia itu bekerja? Inilah rahasia itu.
putuskan apa yang sungguh-sungguh Anda ingin capai. Percayalah bahwa alam semesta akan mendukung, merealisasikan. Dengarkan suara dari dalam, kemudian lakukan sesuatu hanya mengarahkan Anda kepada apa yang ingin Anda capai. Visualisasikan dan rasakan bahwa Anda saat ini juga bisa mencapainya. Jadi kalau andai kata Anda ingin sesuatu, rasakan seakan-akan bahwa Anda memang bisa meraih sesuatu itu. Oke. Putuskan target keinginan Anda. Coca-Cola. Percaya dan keyakinkan bahwa Anda akan mendapatkannya. Visualisasikan dalam pikiran Anda, dengarkan suara hati Anda, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ini sudah saya lakukan ketika saya lulus kuliah dan saya ingin menjadi penyiar TVRI. Kalau jadi penyiar radio saya sudah mulai tahun 94, tapi untuk menjadi penyiar TV, asalnya saya tidak percaya diri karena apakah wajah seperti saya bisa mampu untuk menjadi penyiar televisi. Saya bayangkan bahwa saya betul-betul menjadi penyiar. Saya berusaha keras, saya menggantengkan diri. Wah, akhirnya terwujud, saya bisa berubah jadi ganteng. Saya bertapa 40 hari 40 malam. Nah, supaya gemuk makan mie goreng terus gitu ya. Oke, jadi ini saya pakai konsep, mohon maaf ada berbau iklan sedikit. Putuskan target kita. Nah, ini saya bayangkan kalau Anda pengen minum Coca-Cola, Anda bayangkan Coca-Cola seperti apa, akhirnya rasakan Anda sudah mendapatkannya. Ciumi aromanya, rasakan dinginnya, nikmati buih-buih putihnya, rasakan alirannya dalam tenggorokan Anda. Coca-Cola. Nah, gitu kan. Jadi kalau andai kata Anda itu kuliah di Bangres, Anda bayangkan kuliah itu di Harvard. Ya, kamu rasakan kursinya itu kursi kuliah di Harvard. Kan boleh saja toh visualisasi, cuma sekedar membayangkan. Jadi kuliahnya adalah kuliah dalam bayangan. Oke ya. Kuliah hayalan. Jalan. Ada sebuah quote yang menyatakan bahwa children have never been very good at listening their elders, but they have never failed to imitate them. Jadi anak-anak itu pada prinsipnya tidak pernah mendengarkan sangat baik, tapi mereka itu adalah orang yang tidak pernah gagal dalam menyontoh. Maksudnya ada apa? Bahwa kalau Anda nanti jadi guru, murid-murid Anda itu akan menyontek gaya Anda, akan mengikuti gaya Anda. Maka jadilah Anda yang baik sehingga akan mendapatkan murid-murid yang baik. Untuk itu, hati-hati berperilaku di depan murid Anda. Ya, Anda tahu ini? Gubuk, Pak. Gubuk. Gudang. Ini gubuk derita nih ya. Nah, ini tempat Fajri kalau nongkrong sama teman-temannya ini. Setelah nyuri ya. Nah, gitu. Tapi ini Fajri. Oke ya. Untuk itu catatan-catatan baik buat kita. Ini adalah bahan-bahan bacaan yang bisa Anda Anda tambahkan. Saya mengutip dari bacaan-bacaan The Secret, Rhonda Byrne, The Attractor Factor, dan juga ini. Silakan sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saya jawab. Karena waktu kita hanya 30 menit disediakan oleh fasilitas Zoom. Ada yang menghitung berapa menit kita sudah pertemuan ini? 26 menit, Pak. 26 menit. Berarti Anda ada waktu 4 menit. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum juga diberikan kesempatan bagi untuk bertanya melalui WA nanti ya, WhatsApp group. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ini saya harus roll ke bawah ini wajah-wajah yang sudah bergabung. Kasihan kalau dia selama 4 menit. Saya sembahyang mengabsen ini. Nur Afifah Kusesfara, yang wajahnya tampak kebingungan, belum mampu menentukan arah kehidupan ya. Nur Wahidah. Wah.
Semuanya ini kayaknya belum mandi ya kelihatannya ini. Kalau Nurwakida belum mandi, langsung tinggal pasang ya. Ya ada deh. Ini yang laki-lakinya kok pada nggak ada nih. Jeffrey Sulo, Ulfa Nabila, Mustalifah pakai P ya. Oke, ada salam Mustalifah dari Nazar ya. Nah. Oke, kita relax. Sabit Al-Ghifari ya, Sari Widyawati. Ini alhamdulillah hari ini kita diikuti oleh 65 ya, 65 mahasiswa. Nah, berarti kelas A dan kelas B bisa gabung semua. Ini efektif. Nampaknya kita kuliah nanti kita nggak usah pertemuan ya. Kita begini saja lebih aman. Lebih enak gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah kita bersyukur juga dengan keputusan ini. Ada Yuda, Sylvia, Natalia. Ini saya absen satu-satu. Mudah-mudahan apa? Intan Mursanti lagi bingung, dia nggak tahu apa yang dipikirkan itu. Rafael Mepinta, dia pusing di kepalanya kan. Nelisa, ini kurang tahu, hanya logo aja. Clara, Yuyun gitu. Nah, ini mungkin karena ini ya keterbatasan kuota dia yang atau HP-nya dia yang nggak ada gambarnya ya. Baik, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ini sudah bisa saya rekam, saya share juga di Mols. Jangan lupa lanjutkan pekerjaan Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Dan lagi tangan.